udah mulai nih ya. Oke, jadi hari ini kita santai-santai aja. Mohon maaf openingnya nggak semangat. Semangat lah, Le. Ngapain gue semangat kalau misalkan video tetap gede juga kan? Oh yes. Ya kan ngapain gue teriak-teriak kalau view gede juga gitu kan? Iya iya. Hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol santai aja sama Lutfi Algizal. Anjing ya. Gue udah tahu lu salah ngomong itu bangsa. Soalnya emang dia tuh emang ada kasus. Nanti kita bakal bahas juga. Nanti kita bakal bahas juga. Bukan di sini apa-apa, dikit-dikit aja. Ya, nanti semuanya juga apa-apa. Semuanya aja ya. Gue pengen basa-basi dulu lah ya. Kita udah kenal dari kapan sih, Pi? Oke, kapan ya? Gua sama WS. Kita nggak pernah saling kenalan begini ya sih? Udah bangsa. Belum tai. Udah tai. Orang kita tiap ketemu acara YouTube zaman dulu kan YouTube masih banyak duit. YouTube nyentuh. YouTube masih banyak duit tuh. Boleh bahas YouTube zaman dulu nyentuh. Jurna terus YouTube tuh guys ya, dulu setiap tahun acara bulanannya tuh sebulan sekali. Parah. Gue ketemu CIB tuh sering. Wah, sering banget. WS yang 10.000 gitu yang kecil-kecil. Enggak ada 1 juta ada. 40.000 aja orang gini nih. Wah, sungkan men. Bisa kalau cewek begini bisa lu dispongin. Gue masih inget nih, ketemu lu tuh waktu sebenarnya gue sama WS sama Niko tuh zaman dulu tuh sering ketemu, cuma kita nggak pernah main kan? Nggak pernah. Biasanya tuh beres acara baru udah tuh. Sapa-sapa doang. Ya. Orang sombong gue aja nggak pernah mau. Gitu kan. Si Lutfi Algizal ini kan. Bangsa. Kita kolab lah gitu, nggak bisa. Kapan? Nggak bisa gue. Waktu gue nggak ada buat lu. Gue nggak ada buat orang Cina katanya gitu. Gila gue digituin, gue sakit hati men. Lu sekarang kerjaan lu ngapain? Gue jualan baju. Terus udah laku gak? Aduh. Laku ya? Bisa buat makan lah. Buat makan ya. Kerjaan yang lain selain itu? YouTube? Ya, YouTube emang kerjaan. Aduh. Kalau udah ada duitnya kerjaan sih. Iya sih. Tapi kalau bisa dulu dipanggil YouTuber mau nggak? Ya emang begitu awalnya. Ya emang YouTuber kan? Emang YouTuber kan? Gimana? Gak usah malu sih kalau misalkan sebut diri lu sebagai YouTuber, kerjanya di YouTube menghasilkan duit. Benar. Iya, kecuali orang yang follow-nya sok-sok gede ya kan, dia bukan siapa-siapa. Terus pas nggak laku nyalahin orang lain, tapi bukan nyalahin orang lain. Nyalahin algoritma. Tapi ya orang lain juga ya, Tot. Oh, gue nyalahin siapa, nyalahin artis. Salahin artis. Disalahin. Tapi kita nggak tahu itu siapa. Coba komen di bawah, ayo. Konten lu apa, Pi, sekarang? Konten gua sekarang di YouTube kebanyakan gua gimana ya? Gua upload bekasan streaming, paling gua upload game dan lain-lain. Gitu lah, we. Sebenarnya gua pengen upload react lagi tuh, tapi gua bilang kok malah yang gua react nih malah sengaja pengen diri. Itu dia. Oh, jadi kan gua anjing jadi malas. Kemarin gua sempet nih, gua buka nih. Nah, ini seru banget. Gua spill nih. Minum dulu dong. Iya. Gua tuangin dah. Ini Dewa nih. Gentong, kayak saus tomat anjing tolong. Luang cuka mie ayam. Botol. Campur. Emang botol lu kan gede. Pertama kali gue cobain vibes, ini rasa paling dewa, ini rasa kopi. Kalau dicampur ini kayak root beer nentot. Coba Pi cobain. Ini halal ya teman-teman ya. Alkoholnya cuma 20%. Goblok. Tahu banget anjing. Coba. Emang rasa Coca-Cola bangsat. Enggak ada ini ya, coba tampilin. Jangan goblok. Gas gue, lihat gue. Gas gue mana ya? Oh iya ngentot, kebanyakan mabok sih gue anjing. Otaknya lecet anjing. Ini gelas rumah gue tuh pada pecah guys. Soalnya ada kucing nih kan banyak di rumah. Jadi paduka pada jatuh-jatuhin. Ini giliran gue yang nguang anjing. Iya, mendingan kucing daripada tikus ya. Tikus rakyat. Oh anjir. Koruptor nggak apa-apa, harus dimusnahkan men. Itu tikus rakyat men. Betul. Oh ya di sini kita nggak bakal bahas politik ya? Iya, kita bukan anti politik sih. Iya, takut salah ngomong. Bilang, bisa pengecut, Lutfi pengecut, nggak apa-apa. Saya as pengecut, saya as bastard nggak apa-apa. Ketap. Sido muncul ya. Jamu Sido muncul. Nih, kopi liquor paling enak nih, gue pagi-pagi biasa minum ini men. Gue sotoy jadi bapak-bapak guys. Main burung lo ya? Kayak kutang. Lanjut gua sama Lutfi Alimawan. Oh iya, Lutfi dia sama si Alimawan. Gimana? Oi, para titit, buat lu pada yang mau pesen Vibe bisa langsung kunjungi ke online store-nya di www.vibe24jam.id dan kalian bisa pesen langsung di online store-nya, kalian bisa telepon aja di situ. Dan gue lagi rekomendasiin banget buat yang rasa kopi itu enak banget sumpah. Kalau misalnya gak enak lu bisa jilat biji gua. Gue bilang ya, kan negara ini lagi kayak gini kan. Gue bilang, udah jangan banyak omong dulu, gue bilang kan. Ini lu tulis di mana nih? Di story. Lu story DM dia terus lu post story tuh. Gua nggak langsung story. Langsung story. Gua langsung mention dia kan. Gua mention dia gitu kan. Nah, pas gua mention tuh bales dia. Oh, bales. Soalnya lu verified kan? Iya. Ya, kita verified. Jadi asli dibales. Sebenarnya gini sih, gue bilang ke dia kan, Mas jangan caper dulu gitu.
lu pikirin yang lain lah. Di saat yang lain orang lagi struggle buat cari makan di luar sana ya, buat cari sebongkah alkohol nih, buat cari ini ya. Lu malah apa? Lu malah caper gitu dan emang sih dia di awalnya ngomong kayak kan dia bilang masalah kalau misalnya akunnya ke report, DM saya aja, ya kan dia bilang kayak gitu kan. Nah terus di ujungnya dia bilang tapi saya tidak pro ke mereka, dia kan ngomong gitu. Jadi kayak dia tuh pengen bikin heboh di awal, cara bermainnya gini petasan di awal, udah ada kerusuhan dia cabut, dia cabut, dia nggak healing. Oh mulai. Oh ada fasenya ya. Di otak kan ngegeng dulu. Udah ngegeng kan diserbu. Balik Langsung balik. Iya. Penting trafiknya dapat. Oke. Kan gitu. Kalau kata yang lu bilang sih orang itu tuh pinter. Iya. Orang gini jangan dibuat anggap bodoh sih. Ya, mereka tuh sebenarnya pinter, cuman caranya aja salah. Otaknya ada pinter anjing. Iya, bisa ngegoreng satu Indonesia. Betul. Nah, terus kata dia bilang, "Lu kali yang capar," katanya kan. Gua bilang, "Lu kali yang capar mau pansos sama gua." Anjing. Terus dia bilang gini, "Mau gua ajarin enggak biar dapat traffic banyak gimana?" Goblok ya. Yang profile visa itu 2 juta orang, tapi 2 juta itu semua benci sama lu. Lu tenang hidup kayak gitu dengan 2 juta orang. Gue mending hidup sama 1 orang tapi gue tenang anjing. Mendingan tinggal sama 1 teman ada 200 musuh anjing. Ini gini gue bilang nggak butuh, gue bilang isinya public enemy doang. Ngapain gue hidup tapi didoain sama orang yang jelek. Nah itu kan gue bilang gitu ya. Apa namanya dia bilang mikirin amat omongan orang katanya. Oh, dia nggak mikirin omongan orang, kenapa omongan lu dia pikirin? Balesin lu. Hah? Anda bodoh Lutfi? Hah? Lutfi Halimawan? Kalau tidak peduli jangan Anda balas ya. Terus gue bilang, gue sampai capek, gue ambil lagi main Dota kan gitu. Pagi-pagi gue bilang dibalas kan jadi nggak apa-apa. Gue tungguin nih. Gue tungguin, gue bilang, anjing gue bilang, ya udah masnya maunya gimana? Oh ya terus ya udah masnya mau gimana? Gue udah capek banget semua gue mau tidur jam 5 anjing, gue bayangin. Terus katanya ya saya mau kamu ngehapus story kamu. Berani berapa anjing? Terus gue bilang kan, terus kalau saya nggak mau gimana? Ya udah saya laporin UU ITE katanya. Terus apa dasarnya apa UTE anjing? Katanya gini, gue nge-screenshot udah tuh gue masukin ke story. Tapi kan nggak ada yang ofensif gitu. Iya, gue bahkan pakai saya loh ngomongnya. Gue bahkan waktu itu pakai saya dan terus gue bilang daripada panjang kan ribet, yaudah gue hapus anjing. Gue bilang gue ngomong sama lu lagi, kalau mau lu ketemu langsung aja sama gue. Mending gitu ya sih dia. Mending gitu kalau mau debat jangan dicat, pegel jadi gua anjing. Kalau dicat pun dia bisa mikir nanya orang gitu. Lu nggak tahu beneran dia nggak yang mikir kayak gitu. Bisa joki belakangnya siapa nggak tahu anjing. Kita nggak ada jokinya men. Iya, karena menurut gua lu ngapain ngobrol di chat kalau cowok nih. Ngobrol di chat mending langsung ketemu aja. Terus gua bilang yaudah ketemu aja, gue bilang itu kalau lu emang mau kita debatin apa habis. Gue bilang tau nggak gue biasa search syndrome. Ya udah ini kontak YouTube tim YouTube saya. Anjing, ini kan masalahnya pribadi cuy, bukan lu dipanggil jadi bintang tamu memek. Kesannya dia jadi bintang tamu harus diurus sama timnya. Ini mau ketemu mau urusin masalah. Kayaknya ntar lagi gue dikirim red card deh. Tapi kalau misalkan dia ngajak lu ketemu lu mau gak? Ya mau lah. Ayo dah kalau gue bilang. Tapi gue gini mikirnya, kalau misalnya dari situ dia nyari panggung lagi, udah pasti dicari panggung. Pasti. Kecuali lu bener-bener di saat ketemu lu nggak ada konten sama sekali, gue ngomong doang. Sampai dia udah gak ada kesempatan buat konten. Kayak kemarin gue sama orang-orang TikTok, ya ketemu nggak di kontennya yang ngobrol aja kayak orang dewasa aja gitu. Pas udah ketemu pasti ya itu lebih enak. Ya kan, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kontenin juga boleh juga sih menurut gua, tapi dengan elegan sih. Jangan yang kayak, lu mau apa lu? Sini, lu kan jagoan di TikTok. Giliran ketemu gimana? Giliran ketemu nggak kayak gitu. Oke, jadi gue pengen bahas ya kemarin nih kan, ada baru yang terakhir nih. Yang si siapa yang bocah Cina kemarin si Ken Will ya namanya. Dia kan kena, lu tau gak sih kasusnya? Denger doang ya. Sini gue jelasin dah. Pokoknya intinya nih orang, gue nggak pengen bahas banyak, tapi gue udah pernah bahas ini di story gitu, tapi ya cuma sedikit aja supaya gue bisa timpukin ke YouTube ya kan. Karena kalau misalkan gue terus semua di story nggak ada yang nonton ini, duit gue dari mana ini? Makanya gue cuma kasih teaser doang. Scan Will ya, menurut gue itu nggak ngerugiin dia doang sih. Satu, lu tau lah minoritas kayak gimana di sini. Ya. Terus dia sebagai minoritas, dia kayak gituin makin aja. Rusak. Parah sih. Iyalah, parah sih. Lu mak lu jawatin kan kemarin. Wah parah, anjing dia yang kasus gue yang kena. Mami ngeliat orang seperti kamu, ngeliat Cina bermasalah kayak gitu jadi nginget kamu. Kan gak semua Cina kayak gitu. Santai aja. Tapi nyokap lu tahu konten-konten lu? Tahu, dan dia nggak berani nonton konten gua. Mending nggak usah nonton daripada tahu gua kayak gitu. Tapi dia tahu gua ngomongnya gitu, tahu dia. Orang gua syuting kan juga ngomongnya gitu kan di rumah.
sering dibilang kayak kok jangan ngomong kasar begitu. Gua kan koko Cina kan panggil di rumah kok gitu. Cina jangan. Cuma kalau misalkan gua bawain dia duit jutaan, diem juga dia. Masih diem aja. Kalau misalkan lu minum doang tapi nggak dibayar, lu berhak marahin gua ya. Keluar dari rumah gua bukan anak gua lagi. Tapi kalau Anda just take a drink and high, tapi dapetnya dari usaha kalian sendiri dan kalian dibayar. Bener. Kalian gak usah malu. Fight for it. Iya. Menurut gue sih yang baik lagi yang ke Kenwil tadi. Menurut gue kayak sebenarnya gue juga jarang sih ngedenger suara itu di masjid ya kan. Guys, gue lagi jalan-jalan terus gue ngedengar suara ini nih. Ternyata suaranya dari sana guys. Yang nyetel lagu ini bener-bener gak ada akhlak. Kacau. Aduh, pusing gue. Tapi lu gak berhak. Kenapa harus lu orang yang ngomong? Gue mau nanya itu suara apa sih? Gue nggak tahu, gue ngerti itu kayak suara kayak apa ya? Suara dia edit sendiri. Bisa diedit gak sih? nggak ngerti sih. Itu tuh jadi gini katanya sih ya kalau gue baca berita sih. Jadi di TikTok tuh kan bisa masukin lagu tuh. Gue nggak tahu itu lagu apa ya. Teman dia bilang. Tapi itu lagunya nggak kayak lagu tempelan anjing, tuh lagunya kayak lagu-lagu lagi live gitu ya, lagi live ya. Kayak emang ada suara gitu, cuman kayak dekat speaker dia. iya, kayak lu bukan agamanya. Tapi lu berani ngomong kayak gitu, belum tentu kan yang suara kayak gitu bermakna yang tidak baik kan. Misalnya itu puji-pujian lu nggak tahu anjing. Lu mempelajari agama. Iya, Lo kan nggak tahu apa-apa gitu loh. Iya, maksudnya belum tentu itu lagu, bukan lagu yang aneh-aneh loh anjing. Iya, dia bilang lagu aneh. Iya, ini lagunya apaan lagu gini? Enggak semestinya ada di masjid dia bilang kayak gitu. Tapi menurut gue gini sih kadang gue kasihan sama orang-orang kayak gitu. Oke, kenapa? Kadang gue berpikir mereka harus mengorbankan harga dirinya demi songgok rupiah gitu. Oke. Iya nggak sih? Oke. Kayak mereka harus bikin kasus dulu, kasus polisi dulu, bikin dibenci orang dulu, supaya dia dapat exposure dan itu dikonvert lagi jadi duit. Gitu. Nah kan zaman sosmed deh, kayak semua orang sering main sosmed ngentot. Gue SMP, SMA ngitung follower 600 ngentot. Literally nggak ada dunia sosmed di zaman sekarang. Ada. Wah gila men. Zaman lu? Zaman BBM. Iya, ada followers nih. Itu zaman pet Iya, zaman pet ngentot. Zaman pet. Bisa check-in doang anjing. Pet kan Foursquare. Iya. Itu kan cuma sama teman-teman masing-masing. Iya, buat gitu-gitu doang. Zaman sekarang tuh jadi kayak menurut gue, tapi kita nggak bisa nyalain zaman juga sih. Benar. Gua kan. Kita nggak bisa nyalain zaman karena zaman udah berubah dan lain-lain. Terus kayak orang juga haus akan fame. Pastilah. Siapa bohong sih, orang nggak suka ketenaran ngentot. Ya ada sih orang. Ada. Nggak sebanyak orang yang suka ketenaran. Betul. Orang hidup di sini butuh eksistensi men. Betul. Ngentot tuh dikenal sama orang, siapa yang nggak suka tai bohong ngentot. Kalau gue hidup nggak mau cari fame. Ya nggak, jangan di YouTube anjing. Kalau mau berkarya jangan di YouTube, di line aja tuh anjing. Main kukiran sampai jadi jago banget. Lu bisa jadi juga anjing. Ngentot kukiran anjing. Zaman sekarang masih ada nggak sih yang suka ngirim-ngirimin motif ukiran? Masih anjing, makanya gue inget tai. Gabut banget tai. Gimana tanggapan lu? Tanggapan gua ya, sekarang menurut gua sejak ada TikTok nih, rame ya TikTok ini banyak orang sih yang kontroversi sama TikTok ini. Menurut tuh TikTok ini adalah platform yang seperti apa sih? Apakah alay? Apakah ini orang platform apa gitu? Gua bahkan nggak bisa bilang orang yang alay itu sekarang gimana sih? Oke. Gitu, gua bahkan nggak bisa bilang kayak menurut gua alay, menurut orang enggak, iya. Ngerti nggak sih? Iya. Gua bilang kayak, iya, gua nggak suka, makanya gua nggak main TikTok juga kan. Lu kenapa nggak suka TikToknya atau orang-orang yang dalam TikToknya? Komunitasnya. Kenapa nggak sama komunitas dalam TikTok? Kenapa gua nggak suka komunitas dalam TikTok? Pertama, ya gua kayak ngeliat, ya ngapain sih gitu. Kayak cewek juga joget. Ini lu tau gak sih yang kayak di TikTok kan bisa ada template-nya ya? Iya. Iya kan, ada template-nya kan, ada koreonya gitu kan. Kayak lu tau gak sih, cowok favorit lah, ting gitu. Ding. Kalau kata orang Sunda sih, main naon sih gitu anjing. Tapi itu kalau kata gua. Ya, kalau kata lu gimana? Wah, TikTok ya. Pada zaman dulu gua ngeliat TikTok itu kayak, wah seru nih aplikasi. Awal-awal gua ngeliat ini kayak fine, videonya cepet-cepet gitu kan. Iya bener Ya kan, cepet banget kan videonya. Dan semua isi video gitu. Wah, gua ngeliat awal TikTok keren banget men. Ada konten men. Kontennya nggak cuma dance cover tai. Ada yang kayak tutorial apa yang dieditin. Nah itu bagus kan. Nggak semua TikTok jelek kan. Makanya kalau yang TikTok jelek itu menurut gua kayak ya yang nggak ada kontennya. Orang-orang yang dari nari-nari gitu, yang sway dibilang itu konten, itu mah konten nggak? Hah? Gue bingung juga sih. Dia bisa bilang orang gue buat itunya, dance-nya berarti konten dong. Tapi di mata gue, iya aduh anjing. Enggak sih. Pasti gini
gini ya, daripada gua nonton, udah tuh gua ngehujat, mending gua nggak usah nonton. ya? Iya. Lah bukannya lu butuh hujatan buat dapet duit? Iya itu kadang. Nah, habis ini kan. Mau dia TikTok jelek nih. Mau lihat gua seberapa kerennya sih mereka gitu. Mungkin kalau lu kadang suka ngeliat nggak sih kayak ada Kuli juga joget. Gitu. Nah, iya. Lu maklumi nggak? Kuli ya? Lu tau kan yang kayak Kupro joget-joget, yang rambutnya kayak Illuminati. Iya, semua layak-layak aja sih. Kayak cewek-cewek juga layak-layak aja untuk nari-nari kayak gitu juga. Oke, tapi gue sebelnya kalau misalkan itu dia bilang konten, itu doang. Sekarang kita pikirin apa yang mau kita buat, kita pikirin apa berapa jam anjing untuk buat satu video anjing. Mereka tinggal yang trending ini buat Ini orang mereka satu komunitas isi 6 orang, satu hari bisa upload 60 video sehari. Seorang bisa 10. Lu gimana nggak masuk FYP anjing? Apa lo kayak home-nya gitu loh, kayak masuk trending gitu, explore gitu. Tapi gua nggak tahu ya itu view-nya asli apa nggak sih? Menurut gua bisa asli karena algoritma segampang itu. Gua bikin video pertama kali di gua yang video gua nyamar jadi Atta, view gua 5 juta anjing. Dengan gua followersnya 0. Langsung naik. Langsung naik. Itu gara-gara menurut gua ini yang menyebabkan menurut gua TikTok nggak bakal masuk brand sih lama-lama. Ya nggak sih? Iya. Karena brand ngapain endorse orang kalau misalkan dia bisa gede sendiri dengan caranya ya sih? Oh, lu sih nggak tahu. Apa? Di TikTok itu banyak brand bikin Oh, dia nggak tahu ya? followersnya bisa 20.000. Iya. Brand Oh gitu. bibit gitu. Punya TikTok sendiri. Traveloka punya TikTok sendiri. Hah? Ya, Iya, punya semua Holy Wings punya sendiri. Joget-joget gitu? Joget-joget gitu. TikTok juga udah dibeli kan itu sama Amrik. Hah? Apa perusahaan apa? Ger, kasih tau Ger. Apa? Dia nggak tahu di TikTok udah dibeli TikTok. sama Amrik kan? Amrik perusahaan apa? Lu nggak tahu juga? Oh iya. Ibu juga tahu. Bentar ya. Oh, Reka. Iya, gue buat TikTok US Operation, tapi ini Amerika doang. Iya. Kadang gini, gue mau bikin konten kayak gue kan ada konten react juga tuh ya. Rek. React gitu kan. Kadang gue mau bikin juga takutnya kayak. Jadi gue tuh makanya akhirnya ini gue nggak pernah bikin konten kayak gitu tuh pertama gara-gara satu gue takut salah ngomong. Tuh kan, yang namanya kita kan kalau bikin konten tuh lu juga Iya. pasti banyak skrip kan. Pasti. Gua Pasti kan. kayak lu YouTuber yang kita bukain semua, kadang kan orang-orang di sini pada tolong. bisa dibohongin sama itu influencernya. Kelihatan influencer tuh pinter banget. Kesannya kayak wah orang panutan. Nggak tahu di belakangnya tuh sebenarnya biasa aja, orang biasa. Sebenarnya timnya tuh ada 9. Banyak temen ya, kesannya sendiri aja. Kamu salah, cut, ulang Weh, lagi anjing. gitu. Dan kita kasih tahu juga di sini kenapa bisa kayak gini, gara-gara kita tuh di sini nggak asal ngomong sih. Iya, benar. Kita ada basic-basicnya, kayak kita pengen ngomongin apa aja yang nggak mungkin yang memungkinkan gue bisa untuk salah sih, tapi meminimalisir lah kesalahan gitu lah. Gue juga kadang-kadang kalau react kadang suka ngentot keluar mulutnya, tapi kadang-kadang gue patahin aja gitu kalau harus di-cut di tengah video orang lagi apa. Terus gue berpikir kayak orang kan pada mikir, lo tau lagunya nggak sih panutan lo? Biar angka yang berbicara. Iya sih ya kan, biar angka yang berbicara dia bilang kan. Tapi kalau menurut gue nggak semuanya itu angka ya. Iya. Nggak semuanya itu angka. Di saat lu punya community yang kuat, contoh nih ambil teman gue aja nih, Jody. Lu tau kan Jody Motovlog? Tahu. Dia tuh komunitas motornya kuat banget. Ya view-nya mah nggak segede baru yang gede gitu kan. Iya, angka berbicara, viewsnya nggak berbicara anjing. Ya kan, angka berbicara bisa 25 juta, viewsnya tidak berbicara. Viewsnya cuma 500.000 sampai 1 juta. Terus sisanya kemana? Terus orang berasa keren gitu kayak panutan gua Atta Halilintar. Anda jangan keren, backingan Anda tuh cuma bocah-bocah doang. Atta jangan berasa keren. Balik lagi nih ke Jody nih, misal gua ambil contoh. Jody kan anak-anak motor semua. Kayak dia kalau misalnya ngepromosiin brand entah oli, bengkel, itu kan orang-orang yang memiliki purchasing power yang tinggi. Iya kan? Buying power ya. Walaupun gak sebanyak panutan lo. Oke. Ya kan? Tapi ada impactnya gitu. Yang penting efektif kan? Betul. Iya sih. Buat apa kalau banyak, tapi trik marketing lo efektif. Iya, mesti jangan angka yang berbicara, angka bisnis yang berbicara. Mesti itu anjing. Udah ada angka, harus ada bisnisnya juga yang lu jalankan. Kalau angka doang lu gak bakal bisa kemana-mana anjing. Betul. Banyak juga kan angka yang gede tapi kekayaannya gak sampai orang yang di bawah dia. Banyak kan? Ini ya, gua ambil contoh aja nih. Vibes. Si Vibes ini kenapa mau sama WSS nih? Karena pertama, komunitas sama WSS itu orang dewasa semua. Iya. Orang yang sepemikiran sama dia. Gua 18 sampai 24. Ya, Masih. orang sepemikiran sama dia, punya habit yang sama dan lain-lain. Masuk kan? Nah, itu dia. Itu namanya community guys, dan Community. itu jauh lebih berharga daripada lu asal pencet subscribe doang. Iya. Lebih nodong lagi metode giveaway sih. Nah, ini yang gue pengen bahas nih. Giveaway menurut lu salah atau enggak? Salah atau enggak? Ya. Menurut gua salah nggak salah? Oke, kenapa lu bilang salah dan kenapa lu bilang nggak salah? Nggak salah kalau lu ingin membuat community yang seperti itu. Oke. Salah kalau lu ingin membuat community kayak cara-cara TV Oke. gitu. Tapi Ini ya misal, ini gua ambil contoh nih ya, salah satu YouTuber nih. Setiap videonya ada giveaway dan lain-lain. Dilan Pros.
Salah satunya tuh kayak misal ada nih, ya aduh nggak usah bilang YouTuber siapa nih. Mending ya, kalau giveaway-nya tuh kayak tiap ada event. Misal lagi 1 juta, atau mungkin lagi ada ulang tahun. Kan tuh ikhlas ya. Kalau misal lanjut aja men. Kalau misalnya kayak ini menurut gua doang ya. Guys, gua punya mobil segini 3, 4, 5 nih. Ini mau gua kasih ini nih. Dan itu ada di setiap konten lu yang nggak berhubungan. Kan lu kayak nonton acara TV tai. Dengan ingat acara TV zaman dulu kan? Kita mau bagi-bagi uang tunai sebesar 200.000 belum dipotong pajak ya teman-teman ya. Syaratnya jangan lupa kirim SMS ke sini. Kan jatuhnya balik modal juga. Ya oke aja sih menurut gua kalau Pinter gua udah bilang kalau misalnya lu mau bikin kemunting seperti itu. Iya. Tapi yang salahnya kalau gimana? Yang salahnya gini, yang namanya konten-konten giveaway gitu. Soalnya gua banyak kenal YouTuber yang dulu masuk ke main giveaway gitu. Ketika dia sudah tidak memiliki modal lagi, dan otomatis konten biasa dong. Tapi giveaway itu nggak semua modal men. Itu nggak, wah. Kayak giveaway gitu nggak semuanya pakai modal lu sih. Kayak lu bisa ngeliat orang tuh kayak modalnya kayak bisa bagi-bagi uang cash 50 juta gitu. Sebenarnya itu enggak ada slotnya. Ada slot. Misalkan ada 7 slot. Nah itu orang-orang semua yang kayak akun-akun apa namanya? Toko, online shop. Nah lu kalau mau dapet itu mesti follow mereka dulu. Nah 1 slot itu buat 1 online store bisa kayak 10 juta gitu. Anjing serius? Iya giveaway gitu. Nah mereka tuh dapat slotnya dari situ dapat duitnya. Itu buat orang yang udah punya nama kan? Kalau yang awal-awal modal. Nah itu nggak bisa. Itu susah. Itu. Nah sekarang gua tanya balik. Kalau ketika suatu saat nggak ada yang mau sponsor, itu kan sponsor jatuhnya kan? Nggak ada yang mau sponsorin kayak gitu. Lu mau giveaway kan nggak mungkin. Lu nggak akan balik modal kalau gitu. Tapi menurut gua nggak apa-apa. Dia bakal capek sendiri ntar. Betul. Lu kan bakal capek sendiri buang duit tapi nggak ada hasilnya. Betul. Apa ya? Lalu bakal begini terus nge-YouTube terus. Oh enggak lah, gua ada titik lemah, titik capeknya pasti, dan itu udah gua persiapkan dari sekarang. Emang apa? Kayak lu sekarang udah di YouTube udah fucked up nih. Ya lu pindah ke Gini gua bedanya gini. Walaupun gua di YouTube udah fucked up, tapi gua selama duitnya masih bisa dikeruk, gua gak akan cabut. Walaupun duitnya kecil. Ya nggak apa-apa. Walaupun sekitar 10 juta, 5 juta, itu besar sih menurut gua. Oke lah untuk daripada Iya kan? Apalagi dengan PSBB begini men. Tapi banyak kok yang nggak bersyukur, gua banyak banget YouTuber lain yang kayak, guys, gua tidak akan YouTube lagi, terus gara-gara gua ini sama ini, gua view gua udah segede dulu dan ya itu kan yang kita bahas kan. Ya YouTuber itu kan. Ya tapi ada lagi, ada lagi banyak banget sih YouTuber kayak gitu. Ini dari gaming ya. Oh dari gaming, gua nggak pernah tahu soal gaming. Ini dari gaming, terus mereka kayak depresi gitu, nyerah. Menurut gua kalau emang lu mau quit ya quit aja. Gak usah ngubah dulu sih. Itu namanya lu ketika ada traffic lagi, jadinya lu main lagi. Iya, ya kan lu masuk lagi. Anjing kalau mau berhenti mah berhenti sekalian sih. Kayak lu belum ngerasain susah nyari duit. Jadi gue berpikir kayak kalau emang lu belum emang pengen quit, ya udah quit aja gitu. Nggak usah pakai bilang pamit, pamit dan lain-lain gitu segala macam. Iya, yang pamit besok langsung balik. Nah, lu PP Bandung ngentot. Pulang pergi Bandung sehari doang pamit ngentot. Rehat dulu, PewDiePie juga rehat dulu aja. Iya. Kalau lu tadi nanya suka duka ya? Iya. Sukanya gua kerja sama passion gua, yaitu mah klasik lah ya. Iya. Itu klasik banget ya. Tapi passion lu sampai capek ya? Apa? Passion lu? Ya main game anjir, main game. Tapi capek gak? Ya capek lah, namanya juga kerja. Tapi kan capek gua kayak gua tiap hari. Tapi lu senang sama yang lakuin kan, nggak yang beban kan? Gua pernah ngomong gini, aku nggak mau kerja bangun pagi setiap hari. Aku pengen bangun sesuka aku, tapi aku masih bisa ngasilin duit dan lain-lain. Itu gua pernah ngomong ke nyokap gua kayak gitu. Akhirnya bener terkabul tuh kan ke nyokap. Nah, dukanya nggak ada sih. Nggak ada ya sama sekali. Emang nggak ada sih, gua sampai sekarang. Ya mungkin gara-gara karirnya mulus kali ya. Iya sih. Kalau nggak mulus sih baru dukanya banyak banget tuh. Kayak YouTuber sebelah. Dukanya banyak banget tuh. Kayak gua dukanya nggak ada sih. Nggak ada kan? Lu dapat duit seneng nggak? Seneng. Minum gratis seneng nggak? Seneng. Udah. Apalagi nih happiness semua ada di sini men. Oh, zaman dulu juga zaman kolep-kolepan. Sekarang udah Ini sendiri anjing. ini sendiri. Udah juga jarang drama nggak sih? Kayak antara YouTuber gitu kayak masalah kayak dulu kan sempet tuh misalnya ada siapa sama siapa kayak kubu-kubuan itu, maksudnya kayak sekarang lebih jarang sih konflik itu. Biasa langsung masalahnya ke masyarakat ngentot orang YouTuber itu sekarang udah bukan antara YouTuber lagi. Dulu cakar-cakaran ya kan, segala macam. Sekarang udah bukan sama YouTuber lagi, udah langsung ke masyarakat lemparnya anjing. Nyari masalah sama aparat. Iya, langsung sama polisi. Waduh, viral ya. Kemarin ada kasus dia nyari masalah sama aparat. Gue bilang anjing, orang nyarinya kuat banget. Siapa? Adalah nggak usah gue sebutin. Anjing. Jadi ini root beer enak banget teman-teman. Parah men, ini gue udah habis lagi tuh. Kalau misalnya mau bro vibes, ini gue juga baru tahu. Dia baru pernah cobain juga kan?
Yang kopi. Yang kopi. Yang biasa tuh yang peach. Yang kopi ini juga gue baru tahu tadi pas dicampur Coca-Cola rasanya kayak Lu biasa Pak, namanya apa? Gua Black tea. enggak black tea juga. Black tea kemarin gue lagi sakit panas. Banyak minum sama Igoy kan. Pas ini nggak dicampur ya. Anjing mata gue sakit banget kok kayak dicolok ngentot gue bilang. Yang penting Vibes Cola, Vibes Cola. Harus coba sih. pakai cola. Lebih enak lagi Gary yang racik sih. Gary yang racik pakai es batu. Anjir. Enak banget. Yang ngomongin pertanyaan gue nih, kan konten kita kan sama nih nge-react orang. Lu tuh kalau kayak gitu salah gak sih kita ngelakuin seperti itu? Menurut gue ya. Iya. Menurut gue selama orang Masih ada di konteks. betul. Gue tahu jawaban lu sih. Betul. Tahu jawaban gue kan. Selama omongan kita masih masuk akal bisa diterima publik menurut gue tidak salah. Gitu. Nih, kalau hitungannya dari like sama dislike aja lah. Iya sih, itu kalau paling dislike udah gampang. banyak, berarti kita salah. Iya. Yang ngaca aja gitu loh. Udah 50% udah fucked up sih. Iya. Kayak wah setengah-setengah. Kalau kemarin kata adik-adikan gua tuh si Halimawan, Iya. si Lutfi itu dia bilang gini, "Ya ngapain ngurusin omongan orang katanya." Bro, lu hidup dalam masyarakat, bro, Iya. bukan hidup sendiri. Itu makhluk sosial, Itu makhluk anjing. sosial, manusia itu makhluk sosial. Ya kadang orang tuh ngomong tuh nggak dipikir dulu. Kadang orang juga oke lah ngomong nggak dipikir masih oke lah karena emang ngomong tuh agak susah gitu. Kalau video udah jadi video, Anda nggak bisa kabur lagi anjing. Iya, bener. Udah syuting selama ini, terus Anda pindahin lagi ya ke komputer dengan ada beberapa menit. bisa diedit. Lu edit, lu render, lu publish, lu Iya. bikin thumbnail. Ngentot tuh berapa proses lagi yang lupain masih bisa aja salah ngentot buat video. Kayak dongo banget ngentot lu dikasih tahu nih jalan yang bener tuh di depan sini nih. Jangan belok kanan ada buaya, dia ke kanan lo ngentot. Dia ke kanan lo ngentot. Dia pilih ada buaya tapi berenangnya di air anggur ngentot dibandingkan lurus tapi jalannya benar anjing. Iya bener. Oh fuck anjing. Bener banget itu analoginya. Udah gitu aja. Ya udah gitu aja. Bye.